itel merilis tablet yang menurut gue mind blowing banget dan murah banget. Gue rasa ini akan jadi kacang goreng sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini, gue mau bahas tentang tablet. Dan sadar nggak sadar Nets, tablet itu sekarang udah banget bisa menggantikan seluruh pekerjaan kita yang biasa dikerjakan di laptop. Jadi, at least itu yang dipakai oleh brand-brand besar untuk promosi mereka di tablet-tablet terbarunya, seperti Huawei atau Samsung. Dan memang, kenyataannya, tablet sekarang udah sangat bisa mengakomodir semua pekerjaan kita sehari-hari. Baik dari hiburannya, kalau di rumah untuk hiburan, di office ya untuk mengerjakan dokumen, presentasi, meeting online, Zoom online, ngeprint, bahkan di bidang kreatif seperti ngedesain, bikin ilustrasi, ngedit video, dan lain sebagainya. Ditambah sekarang tuh zamannya udah banyak software atau website yang basisnya AI. Jadi semua bisa dilakukan dengan device yang jauh lebih ringkas dan ringan dibanding dulu harus pakai PC atau laptop yang gede-gede dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa diakomodir pakai handphone doang. Bahkan bikin konten kayak gini, misalnya ngedit apa segala macam, kan aplikasinya sekarang di Android juga udah ada untuk ngedit yang lebih proper. Dan itu membuat pakai handphone aja sebenarnya udah bisa mengakomodir semua kerjaan kita. Tapi kan untuk ngetik, bikin dokumen di office dan lain sebagainya susah ya. Mesti pakai laptop. Nah, gantinya tuh jadinya tablet, jembatan antara smartphone dan laptop. Terus, sayangnya, tablet-tablet yang beredar kebanyakan, itu layarnya paling cuma sekitar 10 inch sampai 11 inch. Ya, ada yang kecil, yang mini-mini 8 inch ada. Itu menurut gue, kalau gue pribadi, untuk menggantikan sebuah laptop yang biasanya rata-rata orang pakai laptop layarnya 14 inch, 13 sampai 14 inch ya, yang paling umum dipakai, itu masih agak kurang besar untuk melihat teks tulisan-tulisan misalnya kita lagi di office, di Word, bikin presentasi di PPT, dan apalagi sampai ngedit video atau ngedesain. Jadi kecil, dan tablet yang ukurannya jumbo, ukurannya besar, 13 inch ke atas, 12 sampai 13 inch, itu paling cuma ada di Huawei sama di Samsung yang mahal-mahal ya. Atau di Xiaomi, tapi Xiaomi juga versi yang mahal. Xiaomi Pad Pro apa lah yang harganya nyaris 9 juta atau 10 juta, gue lupa. Belum ada tablet murah yang layarnya sebesar itu yang nyaman untuk dipakai kerja. Nah, ternyata 1 bulan yang lalu, itel itu saat melaunching S25 dan S25 Ultra, ternyata bukan cuma itu ya. Selain S25, S25 Ultra, kemudian ada itel Ring ya, yang cincin, udah gue bahas juga di channel ini. Itu juga dia ngerilis sebuah tablet yang menurut gue ini keren. Dan ini kenapa baru itel yang kepikiran buat bikin ini. Jadi dia bikin sebuah tablet yang profesional, namanya itel Vista Tab 30 Pro. Jadi kalau kemarin ada Vista Tab 30, ini itel Vista Tab 30 Pro. Dan ini kerennya bisa ngebaca keinginan konsumen atau orang kayak gue gitu ya, yang gue butuh untuk kerja tapi nggak seberat laptop, cuma nggak sekecil tablet biasanya yang 10 inch. Gue ada tablet Huawei cuma 10 inch doang. Jadi menariknya dia pakai layar yang sangat besar, itu bentangnya sampai 13 inci, dan itu ya udah jadi kayak flagship gitu ya. Kalau lu beli Huawei atau Samsung harganya di atas 10 jutaan, ini harganya dirilis cuma 2.999.000, 3 juta. Dan menariknya, 3 juta itu udah include sama semua aksesoris yang dia punya. Nanti gue bahas aksesorisnya. Sedangkan kayak misalnya beli Samsung kan keyboardnya dijual terpisah atau pennya dijual terpisah, begitu pun dengan Huawei yang biasanya bonus di awal doang, kesananya mesti beli terpisah sendiri. Atau Xiaomi yang jelas-jelas dari awal terpisah beli keyboard sama ya, pennya. Ini semua include, udah tinggal pakai doang. Kayak brand-brand lokal jualan tablet ya, kayak Advan, dan harganya cuma 3 juta. Advan Sketsa 3 itu di 2,5 jutaan, kalau nggak salah 2,7 juta, include keyboard dan juga pen sih. Tapi layarnya masih standar 10 inch atau 10, sekian lah. Ini 13 inch yang itu menurut gue proper banget untuk dipakai kerja, dan gue cobain pada saat acara launching itu emang enak banget.
dia include sama sebuah keyboard, yang keyboardnya tuh nyaris full size seperti di laptop, walaupun nggak full size banget. Dan ini jauh lebih enak ngetiknya dibanding pakai tablet-tablet yang 10 inch yang ada di pasaran dan yang ada di kelas harga segitu. Ini gila, experience-nya udah laptop banget. Terus keyboardnya udah magnetic dan bagian belakang juga penyangganya udah magnetic. Bener-bener persis sama tablet-tablet yang harganya belasan juta atau sampai puluhan juta dari Samsung atau Huawei yang ultra-ultra itu ya. Jadi gila, harganya cuma 3 juta. Plus keyboardnya ada sebuah touchpad dan touchpadnya lebar banget, bahkan lebih lebar daripada laptop gua. Laptop-laptop yang lama kan masih lebih kecil-kecil ya touchpadnya. Ini touchpadnya lebar, kayak laptop zaman sekarang lah. Dan ini ada di tablet dan itu tipis, lumayan ringan, nggak nyampe sekilo, jadi nggak seberat laptop dengan keyboardnya. Plus dia juga punya satu pena, dan penanya ini juga kayak tablet-tablet mahal yang bisa ditempel di atasnya. Gue rasa yang magnetik ya, gue rasa si Advan juga enggak. Jadi bener-bener magnetik, bisa tempel di atasnya atau di sela-sela di keyboard. Dari segi spesifikasi juga ternyata gue pikir 3 juta dapat keyboard, dapat pen, dapat layar segede itu. Spesifikasinya biasa aja gitu. Jangan layarnya burik, kemudian HP-nya tabletnya nggak kenceng-kenceng banget. At least gue udah lumayan kecewa sama spesifikasi yang dibawa sama tablet Intel. Meskipun murah, nggak bisa protes, tapi kayak VistaTab 10, VistaTab 30 yang bukan Pro ya, yang udah rilis duluan, atau iTab apa, itu pakai Unisoc T6 berapa yang udah ketinggalan dan agak lumayan lambat dipakainya, agak lumayan laggy. Ini sekarang dia pakai chipset yang menurut gue ini sangat cukup untuk dipakai harian, MediaTek Helio G99 ya. Chipset yang sangat identik dengan Transsion Holding ini yang paling banyak dipakai. Helio G99 menurut gue itu cocok karena dia kenceng, gegas buat main game Ayo, buat kerja harian Ayo, buat ngedit video Ayo, itu bagus sih dan bukan sebuah chipset yang lambat ya. Menurut gue ini chipset yang kencang. Ditambah dengan storage UFS 256 GB ya. Biasanya tablet itu nanggung-nanggung kalau yang harganya di bawah 3 juta ya, 2 jutaan gitu. Paling cuma 64 GB atau paling banter 128 GB. Ini 256 GB dengan RAM 8 GB, bayangin. Jadi ini kenceng banget. OS-nya tentu pakai ITOS yang sekarang gue suka sama ITOS. Dan ini gue betah gue pakai ITOS 1 tahun gitu ya. Gak banyak iklan, nyaman-nyaman aja dan smooth dipakainya, udah bagus, udah matang sih sebenarnya OS-nya itel ini. Nggak kayak itel pertama dulu yang masih kurang banget gitu ya. Terus penanya gue cobain juga, pressure levelnya ada, cakep. Gue nggak tahu datanya berapa pressure level, tapi gue rasa sekitar 4000 sekian kalau di harga segitu ya. Kemudian ya itu tadi magnetik, bagus ya, magnetik langsung bisa charging di atasnya. Dan keyboard gue coba, pokoknya asik banget. Baterainya itu 10.000 mAh dan layarnya yang gue bilang 13 inch tadi ternyata nggak burik, malah bening. Itu resolusinya sampai 2K. Sampai situ gue bener-bener nggak habis pikir, semuanya bagus, sedangkan yang speknya setengahnya aja kayak misalnya Advance Sketsa 3 harganya bisa 2,5 juta lebih, ini cuma 3 juta. Gak masuk akal sih bener-bener Itel. Dan kata orang Itelnya, itu ditunggu aja, dia akan dijual. Jadi kemarin baru launching doang, dijualnya di akhir Desember ini atau di awal Januari berbarengan dengan Itel Ring seharusnya. Karena yang dijual itu baru S25 sama S25 Ultra, belum yang Ring sama yang tabletnya. Mudah-mudahan kalau pas masuk bisa gue cobain, dan gue excited banget ada tablet kayak gini. Gue rasa ini akan gantiin laptop, bener-bener gantiin laptop karena layarnya cukup untuk dipakai kerja, nggak kekecilan kayak tablet-tablet 10 inch yang banyak beredar di pasaran, yang murah-murah gitu ya. Ya daripada beli yang ultra-ultra sampai 20 juta lebih, atau Huawei MatePad Pro ya, kalau nggak salah 13 inch juga, itu juga belasan juta ya. Ini patut dibeli Nets. Tunggu aja. Thanks lu udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gue Alisodiq pamit. Sampai jumpa.